Saya akan menyampaikan hikmah asal-usul garam yang membuat kita semua manusia membutuhkan yang namanya garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati, yang saya muliakan, tak lupa terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah, semoga umur kita diberikan umur yang panjang, penuh berkah, beribadah, mendapatkan rezeki yang berlimpah barokah, amin ya rabbal alamin. Terlebih untuk para pemirsa, para teman-teman yang menyaksikan channel Dampar Mengaji ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebagai wujud dukungan terhadap channel Dampar Mengaji ini dalam nasrul ilmi, semoga semakin berkembang, amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menjelaskan, ingin memberikan satu suguhan, satu hikmah yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi kita seorang pengajar atau yang lainnya, sebagai bahan referensi untuk menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan, sebagai bahan rujukan kepada bahan rujukan untuk kita dalam menyampaikan satu hikmah yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Yaitu tentang permasalahan asal usul garam. Pasti kita semua tahu apa itu garam. Ya, garam itu ya rasanya asin, tidak mungkin manis, kecuali kalau garam itu kena mata. Kalau garam terkena mata, biasanya rata-rata orang akan bilang pedas. Padahal garam itu rasanya asin. Tapi yang kita bahas adalah rasa, asal usul sebuah garam. Kalau mendengar garam, tidak lepas dari yang namanya makanan. Makanan tanpa garam pasti tidak punya rasa sama sekali, tawar. Coba saja kalau nggak percaya, kamu masak masak tumis kangkung, ayam bakar, ikan bakar, kemudian ayam goreng, sambal terong. Masakan-masakan ini ketika tanpa adanya garam, wah pasti tidak enak sama sekali. Kalau nggak percaya silakan coba. Kalau anak-anak pesantren pasti tahu sambal terong, wah itu sangat enak sekali. Terlepas dari hal itu, saya akan menyampaikan hikmah asal usul garam yang membuat kita semua manusia membutuhkan yang namanya garam. Dalam satu kitab An-Nawadir yang dikarang oleh Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi, Shahifah 135, silakan dicek bagi yang punya. Di situ dijelaskan faidatun fi asli wujudil milhi, asal usul wujudnya garam. Qila inna Ibrahim alaihissalam arada ayyaj'ala li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam diyafatan ila yaumil qiyamah. Diceritakan bahwasanya Nabi Ibrahim punya keinginan menyuguhkan satu suguhan yang kelak bisa dinikmati oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh keinginan yang sangat mulia dari Nabi Ibrahim. Padahal kita tahu selisih dari antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu jauh sekali. Tapi Nabi Ibrahim itu sudah punya keinginan bahwasanya ingin menyuguhkan satu suguhan yang bisa dinikmati oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad perlu bersyukur kepada beliau, perlu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan.
Ketika Nabi Ibrahim mempunyai keinginan semacam ini, faqalallahu ta'ala, Allah itu berkata kepada Nabi Ibrahim, innaka la taqdiru ala dzalik, wahai Ibrahim, kamu tidak akan mampu untuk memenuhinya. Itu kata Allah. Faqala, kemudian Nabi Ibrahim berkata, ilahi anta a'lamu bihali wa qadirun ala ijabati su'ali, wahai Tuhanku, engkau lebih tahu keadaanku dan engkau zat yang mampu mewujudkan keinginanku. Jawabannya Nabi Ibrahim ketika Allah mengatakan innaka la taqdiru ala dzalik, kamu tidak akan mampu wahai Ibrahim untuk melaksanakan hal itu. Jawaban Nabi Ibrahim, illahi anta a'lamu bihali wa qadirun ala ijabati. Kemudian fastajaba lahu, melihat jawaban Nabi Ibrahim yang semacam ini, Allah mengabulkan keinginannya. Fa'amara Jibril ayyatiya ilahi bikafin. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril mendatangi Nabi Ibrahim membawa satu kapur min kafuril jannah, dari kafurnya surga. Wa yas'utu bi ila jabali abi Qubais wa yanfahuhu fil jawi. Ketika sudah mendapatkan satu kapur dari surga yang dibawa oleh malaikat Jibril, Nabi Ibrahim disuruh untuk naik ke atas gunung Qubais. Wa yanfahuhu fil jawi, dan malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meniupkan, menghambur-hamburkan garam yang diberikan malaikat Jibril tadi kepada malaikat Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim untuk dihambur-hamburkan. Fafa'ala dzalika, lantas Nabi Ibrahim melaksanakan apa yang diperintahkan oleh malaikat Jibril. Fangtasara fil ardi fakullu mawdi'in waqa'a fihi minhu syai'un sara milhan ila yaumil qiyamah. Ketika dihambur-hamburkan oleh Nabi Ibrahim, maka setiap tempat yang mana tempat tersebut itu kejatuhan kejatuhan hamburan daripada kapur dari surga tersebut, maka sesuatu yang kejatuhan tadi akan menjadi garam, akan menjadi asin illa yaumil qiyamah, sampai kelak hari kiamat. Salah satunya adalah, kita tahu adalah lautan yang menjadi dampak terkena daripada semburan daripada kapur yang disamburkan oleh Nabi Ibrahim. Makanya mulai dari saat itu, ketika Nabi Ibrahim menghamburkan kafur itu yang diperoleh dari malaikat Jibril dari surga, sampai besok yaumil qiyamah akan tetap asin, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan suguhan yang istimewa dari beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah itu fajami'ul milhi fil aldi min yafati Ibrahim, dan ketahuilah kesemuaan yang sifatnya rasanya asin di seluruh bumi itu adalah diyafa Ibrahim, suguhan Nabi Ibrahim untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah asal usul garam yang perlu kita ketahui. Ternyata keinginan mulia dari Nabi Ibrahim untuk umat Nabi Muhammad sebagai suguhan beliau diperuntukkan untuk kita sebagai sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita syukuri. Nah, sampai sini kurang lebihnya mohon maaf, wal aflu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.